Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada Anda bahwa DPR RI telah melakukan rapat paripurna penyampaian RAPBN tahun 2025 yang mana di dalam RAPBN yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tersebut ada kenaikan alokasi anggaran pendidikan dari sebelumnya 665 triliun di RAPBN 2025 menjadi 722 triliun di RAPBN tahun 2025. Nah, lantas kenaikan ini apakah menjadi angin segar bagi dunia pendidikan Indonesia, terutama di tahun mendatang? Tentu Komisi 10 sebagai leading sektor di bidang pendidikan terus berupaya memberikan yang terbaik dalam menghasilkan satu pendidikan yang lebih ramah terhadap masyarakat. Nah, tentu dalam hal ini Komisi 10 telah membentuk panja biaya pendidikan yang tentunya ini diharapkan bisa menjadi satu supporting dalam upaya menghasilkan pendidikan yang lebih baik di kedepannya. Nah, seperti apa panja biaya pendidikan ini? Tentu kami sudah bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, yakni Ibu Lisda Hendra Joni dari fraksi Partai Nasdem. Ibu, terima kasih atas waktunya, Ibu. Bu, terkait dengan panja biaya pendidikan ini, apa yang sekiranya menjadi fokus utama dalam panja ini, Bu, dalam melakukan rapat-rapat di hari ini misalnya? Ya, panja ini ada karena memang dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini mitra kerja kami Kemendikbudristek ya, dan dari permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, dari aspirasi masyarakat yang kami temukan juga di lapangan, sehingga disinilah kami berinisiatif untuk membentuk panja biaya pendidikan supaya apa yang kita dapat selama ini harus betul-betul lebih clear ya, lebih clear dari semua pihak. Kemudian diundang, ada dari mantan menteri, ada pakar-pakar pendidikan, ada dari pihak-pihak ya, dari baik itu orang tua murid, wakil-wakil komite, dan macam-macam, termasuk kemarin ICW, dan juga dari Kemendikbudristek sendiri, kemudian juga LPDP, semuanya kita undang. Ya, seperti itu, dengan harapan bahwa nantinya apa yang dihasilkan oleh panja ini dapat betul-betul kita tahu permasalahan yang sebenarnya di mana, kemudian ke depan tentu kita berharap lebih baik gitu. Bu, ini kan ada kenaikan jumlah alokasi anggaran dalam RAPBN, Bu. Ya. Kira-kira sektor mana aja yang sekiranya menjadi fokus supaya perbaikan ke depan ini, supaya masukan juga kepada pemerintah, Bu ya? Iya. Pertama tentu kami di Komisi 10 atau dari Panja Pendidikan menyambut ini suatu menyambut baik ya dengan adanya peningkatan dari anggaran biaya pendidikan ini. Namun tentu karena kami sekarang sedang menggali satu-satu dari permasalahan yang ada, dari anggaran yang sekarang sudah ada nih 665 triliun yang sudah ada, tentu ini pun juga harus kita benar-benar buka dulu. Sebenarnya anggaran ini apakah sudah cukup atau kurang, atau memang belum tepat sasaran, seperti itu. Karena kalau kita melihat dari anggaran yang 52% yang ditransfer ke daerah, ini kan masih tanda tanya. Apakah dana yang ditransfer ke daerah dan juga dana desa tersebut benar-benar dipergunakan untuk urusan pendidikan? Seperti itu. Karena menurut saya kalau memang anggaran tersebut dipergunakan untuk di dunia pendidikan sepenuhnya ya, ini rasa-rasanya tidak akan ada lagi kekurangan sekolah, kemudian seperti kekurangan sarana prasarana, masih ada anak-anak kita yang duduk di lantai, kemudian dengan suasana belajar yang kita tahulah kondisinya seperti apa, seperti itu. Nah, tentu ini dulu, jangan sampai kita menambah, tapi sebenarnya nanti akan terjadi seperti itu lagi. Jadi saya kira yang kita tahu juga ya dari dulu dan masyarakat tahu ini 20% ini dikelola oleh Kemendikbudristek. Ternyata itu hanya 3% atau dari anggaran 20% yang APBN itu. Sebenarnya Kemendikbud ini kan hanya 3%-nya atau 15%-nya dari 20% itu gitu. Sedikit sekali gitu. Nah, jadi ini yang harus sama-sama sebenarnya harusnya dana ini di mana sih? Kalau memang di Kemendikbud kan enak, dia bisa ngontrol sampai ke bawah. Tapi kalau di bagian lain, tentu dari Kemendikbud tidak bisa mengontrol ini. Ya, karena dia hanya mengelola 3%. Ya, sementara keseluruhan ini kan 20%. Itu ada yang tadi ditransfer ke daerah, ada yang kementerian dan lembaga lain. Nah, seperti itu. Tentu ini hasil dari apa yang kami temukan di Panja Pendidikan inilah yang akan menjadi rekomendasi nantinya untuk pemerintahan selanjutnya dan juga untuk teman-teman di Komisi 10 yang akan datang. Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, atas bincang-bincangnya.
Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 10 DPR RI Ibu Lisda Hindrajoni, dan tadi disampaikan juga bahwa Komisi 10 memberikan apresiasi atas kenaikan anggaran pendidikan di dalam RAPBN tahun 2025. Nah tentu ini menjadi angin segar dan tentunya di dalam panja biaya pendidikan ini adalah nanti menjadi sarana bagi Komisi 10 untuk melakukan pengawasan lebih ekstra dan ketat agar bisa menghasilkan anggaran dan program pendidikan yang lebih tepat sasaran. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan dari ruang rapat Komisi 10 DPR RI. Kami kembalikan ke rekan kami di studio.